Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam channel kita Orang Surau. Ya, pada kali ini kita ingin merespon sebuah video yang disampaikan oleh Habib Ali bin Jindan, di mana beliau menceritakan dalam sebuah ceramahnya ada seorang muhibbin yang wafat. Kemudian ketika ditanya di dalam kubur oleh malaikat, "Man rabbuka?" dia jawab adalah Habib Abdullah bin Haddad. Kemudian ketika ditanya, "Wa man nabiyuka?" pun dijawab dengan Habib Abdullah bin Haddad. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kita ingin mencoba menilik dan melihat dari sisi syariat kita sebagai orang Islam. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak dulu videonya sebagai berikut. Ini orang sama. Di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan video tersebut, saya pun bertanya, apa bedanya Habib Ali bin Jindan ini dengan kubunya Mama Ghufran? Ada seorang pengikut Mama Ghufran pun di dalam sebuah ceramahnya dia menyampaikan ketika ditanya "Man rabbuka?" maka dia jawab adalah Ghufran. Kemudian "Wa man nabiyuka?" pun dijawab adalah Ghufran. Jadi apa bedanya? Ya, bahwasanya pertanyaan "Man rabbuka?" itu mesti adanya. Itu adalah sebuah prosedur yang Allah tetapkan kepada setiap hambanya yang wafat, kemudian setelah mati, kemudian ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Imam Tirmizi, "Fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka." Sungguhnya apabila seorang itu berada dalam kubur, kata Rasulullah, sungguh dia akan ditanyai tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, kemudian siapa nabinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Jawab aja Ghufran, beres. Yakin nggak? "Wa man nabiyuka?" Ghufran, selesai. Ini kata malaikat jawabnya Ghufran terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya "Man rabbuka?" jawabnya Ghufran. Ya sudah, kalau begitu cari itu Ghufran. Begitu ditanya ke Abah Ghufran, jawabnya siapa? Abu Yamama Armin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya jawaban seperti ini terkesan mengada-ada. Terkesan agak mengolok-olok. Bahwasanya pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur itu benar adanya, seperti hadis yang telah kita bacakan, yang telah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian menurut Habib Ali bin Jindan ini, ya, bahwa ketika ditanyai muhibbinnya ini, kemudian dia jawab dengan Habib Abdullah bin Haddad. Ternyata roh Habib Abdullah bin Haddad ini datang untuk menolong muhibbinnya ini, ya, dan memberikan syafaat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan yang mampu memberikan syafaat itu hanyalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat satu pun illa bi'idzni, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun tidak akan mampu memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, ya, yang kita tahu bahwa yang mampu meringankan beban mayat di dalam kubur, yang mampu memberikan syafaat seseorang di dalam kubur itu adalah ketika seseorang ini rajin membaca surah Al-Mulk, ya, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailah man Allahu biha fi adzabil qabri. Siapa saja yang melazimkan, siapa saja yang membaca tabarakalladzi biyadil mulk, yakni surah Al-Mulk setiap malam, kata Rasulullah, niscaya Allah akan melarang dia dari azab kubur. Artinya orang yang melazimkan, orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk di setiap malam, maka Allah mengizinkan surah Al-Mulk ini membelanya di dalam kubur. Artinya Allah cegah dia dari azab kubur. Ini yang kita ketahui. Tetapi kalau seseorang memberikan syafaat di dalam kubur, kita belum menemukan dalilnya. Kecuali mungkin ketika Habib Ali bin Jindan mengatakan, bercerita tentang itu, kemudian beliau sebut referensinya, mungkin saja bisa kita lacak referensinya. Namun pada kali ini ternyata Habib Ali bin Jindan tidak menyebutkan referensinya. Tidak menyebutkan dari mana cerita ini dikutip, dari mana cerita ini dinukil. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar, ya, bahwasanya orang ini mampu memberikan syafaat di dalam kubur, itu tidak benar, kecuali illa biiznihi, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Jindan tidak obahnya seperti apa yang dilakukan oleh muridnya Mbah Gufran, sama-sama menjawab dengan gurunya masing-masing. Habib Ali bin Jindan mengatakan jawabannya adalah Habib Abdullah bin Haddad, kemudian pihak Gufran pun menjawab adalah Mama Gufran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam agama ini kita tidak perlu ngarang-ngarang. Ketika kita mendapatkan sebuah referensi, mestinya disebutkan referensinya, dari mana ini dikutip dan dari mana itu diambil, sehingga mudah untuk melacak dan mudah untuk mencari sebuah kebenarannya, bukan untuk mencari pembenarannya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.